Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Ciko kepada Tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Ciko. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan, tetapi bagi kami 2 acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22
22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Dan yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin Indonesia. Anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin.
penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu, Panglima TNI atau yang mewakilinya, Kapolri atau yang mewakilinya, calon Presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan yang saya hormati, calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, calon Presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati, calon Wakil Presiden Bapak Profesor Mahfud MD yang saya hormati, Ketua Umum Partai yang hadir dan perwakilan, jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Selesai. Merdeka! Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh secara fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih.
Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU sama-sama dipakai juga. Iya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi Al-Muhafadzah itu. Menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator gitu. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usul-usul seperti Pak Makmun Morote untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami, misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest, itu ya bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR, DPR-nya tidak setuju, padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu, maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini, karena gagasan Basu itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu, kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami, kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus, kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu, biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Terima kasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup dan tadi saya terkesima oleh Prof Makmun yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beliau pakar politik juga setiap pemilu nyalek. Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, dan juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air, yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yaitu tim pemenangan dari pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud, fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi tentunya tanpa melanggar aturan
dari undang-undang pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye. Jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformalisasikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti di... Betul, dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini Mas Ciko adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya Mas, betul ya Mas ya? Yeah, 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud, atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa Mas, hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman, tentunya dia mempunyai sumber sendiri. Gitu. Tapi kan kalau di TPN sendiri, kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video, ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini. Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi, dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya. Cuma yang sampai saat ini saya akan tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini, lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, lebih kan, dari 10. Terkumpul kadang-kadang ya. Kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi diinventarisir di tiap TPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya. Karena kan ini kan sifatnya tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Hasto, dan salah satu kader PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang
kawan-kawan, 3 kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut, ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode. Gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini udah menjadi rahasia umum bahwa memang itu keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode, gitu kan. Nah, tapi ini yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan. Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu Mas Ciko? Betul, menutupi sesuatu hal yang besar, dan juga memberi istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau ketidaknetralan aparat. Padahal itu tadi baru-baru ini kemarin perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan? Semua mereka punya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar, seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah. Ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK, ya kan, dan berujung ke keputusan MK, ya kan, bahkan ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu, bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan, dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto, ya. Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami.
Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan, ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Chiko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail, ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Chiko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung, tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap berpihak pada salah satu pasangan calon. Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu, dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Chiko ya? Ya, tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah. Kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga, ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu. Ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan. Gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita. Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Chiko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Chiko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Chiko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh bila ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon Prabowo, tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain, juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Chiko ya? Tidak hanya kemudian bersama dengan Timnas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya, walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami ingin bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa
wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi Oke. tidak ada sama sekali apa namanya. Saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan gitu sih. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Ciko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga, pasti publik banyak sekali yang bertanya intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini dari Mas Ciko. Silahkan, Mas. Jadi pada prinsipnya kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud, betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini, sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu, tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ciko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya, seperti itu Mas Ciko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Ciko. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Ciko kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Ciko. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya.
NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan, tetapi bagi kami dua acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang Capres-Cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara sekalian. Hari ini
saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu, Panglima TNI atau yang mewakilinya, Kapolri atau yang mewakilinya, calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan yang saya hormati, calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati, calon wakil presiden Bapak Profesor Mahfud MD yang saya hormati, Ketua Umum Partai yang hadir dan perwakilan, jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya
dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selesai. Merdeka. Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh setelah fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU, sama-sama dipakai juga. Ya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi, al-muhafadzah itu, menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator gitu. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usul-usul seperti Pak Makmun Morot untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami. Misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest. Itu ya, bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR, DPR-nya tidak setuju. Padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu, maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini. Karena gagasan Basu itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu, kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami, kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus, kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya, sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu, biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Terima kasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih, kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup, dan tadi saya terkesima oleh Prof Makmur yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beliau pakar politik juga setiap pemilu nyalek. Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia
berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, dan juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yaitu tim pemenangan dari pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud, fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi tentunya tanpa melanggar aturan dari undang-undang pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye, jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformalisikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti Betul, dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini, Mas Ciko, adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya, Mas? Betul ya, Mas ya? 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa, Mas, hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman, tentunya dia mempunyai sumber sendiri, gitu. Tapi kan kalau di TPN sendiri, kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video, ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini. Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau
aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Kita mengetahui banyak sekali yang tadi sebelum terjadinya Asosiasi Perangkat Desa ini berkumpul, ada tadi yang saya bilang di Pematang Siantar, baliho-baliho kami diturunkan, dan di Bali, juga di Jogja gitu. Terus kami juga mendengar ada intimidasi dari pihak aparatur sipil negara maupun kepolisian yang mendatangi kantor-kantor perwakilan atau cabang dari partai-partai politik pendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan ini semua sedang kami inventarisir dan untuk disiapkan untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya. Cuma yang sampai saat ini saya tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, lebih kan, dari 10. terkumpul kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi diinventarisir di tiap DPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya. Karena kan ini kan sifatnya tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk Saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Hasto, dan salah satu kader PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang kawan-kawan, 3 kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut, ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini udah menjadi rahasia umum bahwa memang itu keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode gitu kan. Nah, tapi ini yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan? Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu Mas Ciko?
betul menutupi suatu hal yang besar dan juga memberi apa istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau tidak netral aparat. Padahal itu tadi baru-baru ini kemarin perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan? Semua mereka punya apa istilahnya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah. Ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK, ya kan, dan berujung ke keputusan MK, ya kan, bahkan ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu, bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto ya, Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami. Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu dari tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Ciko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail, ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Ciko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung, tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap berpihak pada salah satu pasangan calon.
Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Ciko ya? Ya tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah. Kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu. Ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan. Gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita. Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Ciko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Ciko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Ciko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh jika ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam apa namanya permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon Prabowo, tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena saya seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Ciko ya? Tidak hanya kemudian bersama dengan Timnas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami ingin bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi tidak ada sama sekali saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan gitu sih. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Ciko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga, pasti publik banyak sekali yang bertanya intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini dari Mas Ciko. Silahkan, Mas. Jadi pada prinsipnya kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud, betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini, sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu
tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ciko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya. Seperti itu Mas Ciko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Ciko. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Ciko kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Ciko. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan. Tetapi bagi kami 2 acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023.
Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang Capres-Cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya,
Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu, Panglima TNI atau yang mewakilinya, Kapolri atau yang mewakilinya, calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan yang saya hormati, calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati, calon wakil presiden Bapak Profesor Mahfud MD yang saya hormati, Ketua Umum Partai yang hadir dan perwakilan, jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Selesai. Merdeka. Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh secara fikih, yaitu
mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU, sama-sama dipakai juga. Iya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi, al-muhafadzah itu, menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator gitu. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usul-usul seperti Pak Makmun Moroto untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami, misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest, itu ya bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR-nya tidak setuju, padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah, oleh sebab itu maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini, karena gagasan Basuki itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami, kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus, kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya sampai sekarang. Nah, itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Makasih, Pak. Soal pidato, Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya, Pak? Ya, Pak Ganjar yang bertugas pidato, Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal, kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih, kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup, dan tadi saya terkesima oleh Prof Makmur yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beliau pakar politik juga setiap pemilu nyalek. Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, dan juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air, yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yaitu tim pemenangan dari pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas?
Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi tentunya tanpa melanggar aturan dari undang-undang pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye. Jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformulasikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti betul, dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini, Mas Ciko, adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya, Mas? Betul ya, Mas ya? Yeah, 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa, Mas, hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman, tentunya dia mempunyai sumber sendiri. Tapi kan kalau di TPN sendiri, kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video, ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini. Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Kita mengetahui banyak sekali yang tadi sebelum terjadinya Asosiasi Perangkat Desa ini berkumpul, ada tadi yang saya bilang di Pematang Siantar, baliho-baliho kami diturunkan, dan di Bali juga di Jogja gitu. Terus kami juga mendengar ada intimidasi dari pihak aparatur sipil negara maupun kepolisian yang mendatangi kantor-kantor perwakilan atau cabang dari partai-partai politik pendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan ini semua sedang kami inventarisir dan untuk disiapkan untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya.
Cuma yang sampai saat ini saya tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, Lebih ini kan, dari 10. terkumpul kadang-kadang, ya, kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, tim pemenangan nasional, tapi diinventarisir di tiap TPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya, Mas Ciko, karena kan ya, ini kan terkait hal sifatnya ini. tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk Saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Hasto dan salah satu kader PDI Perjuangan Bang Adian Napitupulu. Nah ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang tiga kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang itu keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode gitu kan. Nah, tapi ini yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan? Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu Mas Ciko? Betul, menutupi sesuatu hal yang besar, dan juga memberi istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau tidak netral aparat. Padahal ya itu tadi baru-baru ini kemarin perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan? Semua mereka punya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar, seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah. Ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK, ya kan, dan berujung keputusan MK, ya kan, bahkan
ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu, bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto ya, Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami. Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu dari tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Ciko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail, ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Ciko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung ya. Tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap berpihak pada salah satu pasangan calon. Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Ciko ya? Ya, tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah, kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu, ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita. Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Ciko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Ciko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Ciko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh jika ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga
punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Ciko ya. Tidak hanya kemudian bersama dengan Mas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami ingin bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi tidak ada sama sekali saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Ciko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga. Pasti publik banyak sekali yang bertanya intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini. Dari Mas Ciko, silahkan Mas. Jadi pada prinsipnya kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud, betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini, sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu, tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ciko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya, seperti itu Mas Ciko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Ciko. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Ciko kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Ciko. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta.
UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki dua acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan. Tetapi bagi kami dua acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang Capres-Cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Yang juga alhamdulillah
ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf, Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, sobat, kita tidak ngomong. Kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua
Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu, Panglima TNI atau yang mewakilinya, Kapolri atau yang mewakilinya, calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan yang saya hormati, calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati, calon wakil presiden Bapak Profesor Mahfud MD yang saya hormati, ketua umum partai yang hadir dan perwakilan, jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selesai. Merdeka. Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh secara fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU, sama-sama dipakai juga. Ya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi, al-muhafadzah itu, menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator gitu. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usul-usul seperti Pak Makmun Morote untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami. Misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest, itu ya bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR-nya tidak setuju, padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini, karena gagasan basuh itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik.
Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami. Kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus. Kami ingin ini ya ini, nggak berubah undang-undangnya sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Makasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih, kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup, dan tadi saya terkesima oleh Prof. Makmur yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beliau pakar politik juga setiap pemilu nyalek. Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air, yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yaitu tim pemenangan dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud, fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi tentunya tanpa melanggar aturan dari Undang-Undang Pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye, jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformalisikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti Betul, dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini, Mas Ciko, adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya, Mas? Betul ya, Mas ya? Yeah, 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang
sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa Mas hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman tentunya dia mempunyai sumber sendiri, gitu. Tapi kan kalau di TPN sendiri kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video, ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini. Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Kita mengetahui banyak sekali yang tadi sebelum terjadinya Asosiasi Perangkat Desa ini berkumpul, ada tadi yang saya bilang di Pematang Siantar, baliho-baliho kami diturunkan, dan di Bali juga di Jogja gitu. Terus kami juga mendengar ada intimidasi dari pihak aparatur sipil negara maupun kepolisian yang mendatangi kantor-kantor perwakilan atau cabang dari partai-partai politik pendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan ini semua sedang kami inventarisir dan untuk disiapkan untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya. Cuma yang sampai saat ini saya akan tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, lebih kan, dari 10. Terkumpul kadang-kadang ya. Kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi diinventarisir di tiap TPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya. Karena kan ini kan sifatnya tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Hasto, dan salah satu kader PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang tiga kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut, ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode. Gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang itu
keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode gitu kan. Nah, tapi yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan? Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu Mas Ciko? Betul, menutupi sesuatu hal yang besar dan juga memberi istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Okay. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau ketidaknetralan aparat. Padahal itu tadi baru-baru ini kemarin perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan? Semua mereka punya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar, seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah. Ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK, ya kan, dan berujung ke keputusan MK, ya kan, bahkan ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu, bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto ya, Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami. Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu dari tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga
kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Chiko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail, ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Chiko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung, tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap berpihak pada salah satu pasangan calon. Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Chiko ya? Ya, tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah. Kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu. Ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan. Gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita. Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Chiko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Chiko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Chiko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh jika ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam apa namanya permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon Prabowo, tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena saya seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Chiko ya? Tidak hanya kemudian bersama dengan Timnas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya, walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi tidak ada sama sekali saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Chiko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga, pasti publik banyak sekali yang bertanya intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini. Dari Mas Chiko, silahkan Mas. Jadi pada prinsipnya kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud,
betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu, tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Chiko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya. Seperti itu Mas Chiko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Chiko. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Chiko kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Chiko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Chiko. Chiko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan. Tetapi bagi kami 2 acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya.
Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang Capres-Cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan
Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin Indonesia. Anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin Indonesia. Anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, beserta seluruh anggota Bawaslu, Panglima TNI atau yang mewakilinya, Kapolri atau yang mewakilinya, calon Presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan yang saya hormati, calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, calon Presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo yang saya hormati, calon Wakil Presiden Bapak Profesor Mahfud MD yang saya hormati, Ketua Umum Partai yang hadir dan perwakilan, jajaran penegak hukum terpadu seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah
pemilihan umum dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selesai. Merdeka. Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh secara fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu, karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU, sama-sama dipakai juga. Ya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi, al-muhafadzah itu, menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator gitu. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usul-usul seperti Pak Makmun Morote untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami. Misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest. Itu ya, bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR, DPR-nya tidak setuju. Padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu, maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini. Karena gagasan basuh itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami. Kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus. Kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Makasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih, kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik, saya alhamdulillah luar biasa diskusinya hidup, dan tadi saya terkesima oleh Prof Makmun yang menyebut pemilu berapa kali itu, selain beliau pakar politik juga setiap pemilu nyalek. Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, dan juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor
bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yakni tim pemenangan dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud, fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi tentunya tanpa melanggar aturan dari Undang-Undang Pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye. Jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformulasikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti di... Betul, dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini, Mas Ciko, adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya, Mas? Betul ya, Mas ya? Yeah, 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa, Mas, hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman, tentunya dia mempunyai sumber sendiri. Tapi kan kalau di TPN sendiri, kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini. Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk
mendiskualifikasi salah satu paslon. Kita mengetahui banyak sekali yang tadi sebelum terjadinya asosiasi perangkat desa ini berkumpul, ada tadi yang saya bilang di Pematang Siantar, baliho-baliho kami diturunkan, dan di Bali juga di Jogja gitu. Terus kami juga mendengar ada intimidasi dari pihak aparatur sipil negara maupun kepolisian yang mendatangi kantor-kantor perwakilan atau cabang dari partai-partai politik pendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan ini semua sedang kami inventarisir dan untuk disiapkan untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya. Cuma yang sampai saat ini saya akan tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, lebih ini kan, dari 10. terkumpul kadang-kadang ya. Kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi diinventarisir di tiap TPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya. Karena kan ini kan sifatnya tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk Saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Hasto, dan salah satu kader PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang tiga kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut, ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode. Gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini udah menjadi rahasia umum bahwa memang itu keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode gitu kan. Nah, tapi ini yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan? Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu Mas Ciko? Betul, menutupi sesuatu hal yang besar, dan juga memberi istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau tidak netral aparat. Padahal itu tadi baru-baru ini kemarin perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan?
semua mereka punya apa istilahnya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar, seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah, ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK ya kan, dan berujung ke keputusan MK ya kan, bahkan ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu, bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto ya, Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami. Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu itu, dari salah satu dari tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Ciko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail, ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Ciko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung ya, tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap berpihak pada salah satu pasangan calon. Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Ciko ya? Ya, tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah. Kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga, ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu. Ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan. Gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita.
Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Ciko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Ciko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Ciko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh jika ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam apa namanya permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon Prabowo, tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena saya seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Ciko ya? Tidak hanya kemudian bersama dengan Timnas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi tidak ada sama sekali saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan di sini. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Ciko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga, pasti publik banyak sekali yang bertanya intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini. Dari Mas Ciko, silahkan Mas. Jadi pada prinsipnya kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud, betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini, sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu, tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ciko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian
kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya, seperti itu Mas Ciko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Ciko. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim merespons ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Kami melihat ini adalah sebagai wujud berdemokrasi tanpa etika yang terus ditampilkan oleh kubu pasangan Prabowo Gibran, kata Ciko kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan capres dan cawapres ke masyarakat atau pemilih. Agar masyarakat bisa menilai secara utuh semua kandidat, khususnya di bidang gagasan, visi misi, ujarnya. Dan tentu untuk menilai apakah betul gagasan itu benar-benar dipahami oleh capres-cawapres yang bersangkutan, sambung Ciko. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan, bahwa faktor apa yang diinginkan untuk masyarakat memilih? Sekedar gemoy dan santuy, atau hanya karena Gibran anak presiden, tegasnya. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasangan capres-cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Sayangnya, dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain. Oleh karena itu Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata Nusron kepada Awal Media, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin keduanya hadir bersamaan. Tetapi bagi kami 2 acara ini sama pentingnya dan pembagian tugas ini adalah jalan tengahnya, imbuhnya. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mempertontonkan demokrasi tanpa etika. Hal ini disampaikan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim merespon ketidakhadiran Gibran dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023.
Ciko mengatakan acara dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah adalah upaya mempersembahkan gagasan Capres dan Cawapres ke masyarakat atau pemilih. Ciko menyayangkan bila pasangan Prabowo Gibran terus-menerus melakukan hal seperti itu. PP Muhammadiyah sebelumnya mengundang 3 pasang Capres-Cawapres untuk melakukan dialog terbuka. Pada sesi pertama menghadirkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Selanjutnya untuk sesi kedua pada Kamis 23 November 2023 dihadiri Ganjar Mahfud di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu sesi ketiga untuk Prabowo Gibran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Sayangnya dalam acara tersebut Gibran tak hadir. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkapkan alasan tidak hadirnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Nusron mengatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena sudah berbagi tugas dengan capresnya Prabowo. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 2 itu telah memiliki 2 acara penting berbeda-beda secara bersamaan pada Jumat 24 November 2023. Dijelaskan Nusron, Gibran nantinya hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanantul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Prabowo yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nusron mengatakan pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Pasalnya, kedua acara tersebut sama-sama penting. Dan yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara sekalian. Hari ini saya merasa, dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin Indonesia. Anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara.